Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Ibu dan bapak yang kami hormati, teman-teman juga dari yang izinkan saya membuat ibadah dari tempat itu sedikit. Kami dari melalui negara, ayo bergerak demi bangsa maju sejahtera. Dan kami hormati Dewan Pembina IKP Daerah Riau, sebelum bisa bertemu dengan Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ibu Mimi Juliani Nazir APTN, ada Pak Mardianto, Dr. Mardianto dengan tokoh masyarakat. Tentu juga senang bahwa pada hari ini ada yang mewakili Dinas Pendidikan Pak Epi, Dinas Kebudayaan Pak Tengku Mahasiswa, Dinas Sosial Pak Nazar Binasa, hormat kami untuk Pak Ferdinando selaku Ketua IKP Riau terdahulu, sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan IKP Riau. Untuk Pak Ketua yang lalu, Pak Dr. Ketua di lama dia kemarin kita berkomunikasi sebagai Ketua Panitia dari Bengkalis. Dan beberapa perjalanan dari sana beliau Pak Sendiro, Pak Hamid Rasul, Ibu Bapak tokoh ajar dan perwakilan lebih buku-buku aktivis literasi tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat satu. Hari ini pada hari ini Allah mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat yang luar biasa ini untuk menghadirkan acara pelantikan pengurus daerah. Ini melaporkan surat kami dari pengurus pusat IKP nomor 15 PP IKP garing 2 2024 tanggal 20 Februari yang mensahkan kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Hartono MP. Tadi juga sudah disinggung, memang tidak mudah mengelola perempuan pada era yang penuh disrupsi pada saat ini. Kami sebenarnya bergerak di dunia digital ini. Jadi transformasi tidak membuat kami takut sebenarnya. Banyak sekali kabar baik yang datang bersama transformasi digital ini. Tetapi kami sadar juga bahwa proses transformasi digital ini menghadirkan ketidakpastian tentang arah yang kita lakukan. Kami secara nasional punya 2.506 anggota, baru 13 di memang jauh banget. Kalau dari itu ada di Jawa Barat dan Jawa Timur, yang berikutnya ada di Jakarta. Jadi kami mencoba, tapi sudah ada di 29 provinsi, yang ini sangat penting untuk kita ke depan, terutama yang terkait tadi soal muatan lokal. Jangan sampai misalnya buku di sini, waktu bukunya Pak Hartono dimulai itu kan banyak sekali perbedaan dengan Malaysia. Ya, seperti ini harusnya ini adalah saluran untuk kemudian dalam bermata nasional yang diterbitkan oleh Pak Hartono dari semua daerah. Sebenarnya penerbit tidak kurang adaptif terhadap situasi baru proses transformasi digital ini. Semua proses dalam penerbitan buku saat ini sudah berwarna digital sekali. Mulai dari akuisisi naskah, banyak sekali naskah yang kita dapatkan justru dari dunia digital. Untuk proses penyuntikan, pembisainan, sekarang ini ada kecerdasan buatan AI, itu juga sama. Itu bisa kita itu menggunakan artificial intelligence. Begitu juga dengan pemasaran, itu juga secara digital, kemudian dan distribusi. Dengan membuat produk digital. Jadi saat ini yang penting pada kita menjadi membuat konten yang baik. Konten bisa apa saja,
maksudnya bisa berkelas, bisa suara, bisa video, dan bisa foto. Tetapi tentang dunia buku, saya bukan pada pergeseran bentuk atau bahannya, tetapi datang dari kultur yang menyertai proses transformasi kita. Karena kita lebih terbiasa menonton daripada membaca, lebih suka mendengarkan daripada membaca teks. Sebenarnya yang bagus artinya adalah tayangan video-video yang muncul misalnya dalam sosial media, Messenger, ya, YouTube, dan sebagainya. Ya, mereka terutama adalah video game. Nah, kalau kita sangat terganggu kebiasaan membacanya, membacanya oleh video game. Namun sangat dekat. Saya ada data terkait hal ini, betapa kita sangat terdisrupsi oleh video game. Jadi, memang kita mengalami disrupsi pandemi pada tahun 2020 sampai dengan tahun lalu. Tetapi ternyata pemunduran dunia literasi kita sudah terjadi sejak 2015. Ini adalah data dari Organisasi Kerjasama Ekonomi yang harus tinggi. Pemunduran literasi kita itu terjadi sejak 2015, bukan sejak 2020. Ini saya tunjukkan. Ada yang disebut sebagai modal dasar atau keterampilan dasar abad ke-21. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu adalah literasi. 1, literasi baca, 2, literasi matematika atau numeracy, yang ketiga adalah literasi sains. Dan ketiga-tiganya sejak 2015 mengalami kemunduran luar biasa. 2015 ke 2022, baru diumumkan 2022 ini pada bulan Desember 2023. Literasi sains merosot 20 poin, dari 403 menjadi 383. Literasi matematika turun 20 poin, dari 386 menjadi 366. Yang paling parah adalah literasi baca, turunnya sampai 38 poin, dari 397 menjadi 359. Ini nilai yang didapat dengan akses ini pada usia 15 tahun. Ini yang kemudian muncul namanya PISA, program untuk asesmen siswa anak umur 15 tahun. Dan kita bisa bayangkan dengan kemerosotan indeks literasi kita, mereka lahir tahun 2045 saat kita menginjak Indonesia emas, mereka yang literasinya rendah ini mungkin akan berada di depan, barisan depan pembangunan bangsa kita. Jadi kita harus hati-hati bahwa kalau ini tidak diperbaiki, maka kita akan melewatkan bonus demografi kita dengan gagalnya nanti pada tahun 2045 anak kita ini menjadi pemimpin baik karena mereka kurang baca. Bahwa ini dengan penerbitan tidak saja penting secara ekonomi, tetapi juga memiliki sisi moral dan ideal tentang kemajuan sebuah bangsa. Sehingga menjadi keyakinan bersama, hanya masyarakat yang memiliki budaya baca yang akan sampai ke gerbang kemajuan. Karena hal itu membawa pada kemampuan alam kritis dan menandakan tingginya minat masyarakat tersebut terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi. Tapi literasi baca seringkali dimaknai keliru sebagai minat baca. Padahal bukan. Minat baca adalah paling dasar. Yang paling dasar sekali adalah melek huruf. Kita tidak punya persoalan karena 96% masyarakat kita bisa baca, melek huruf. Di sejumlah daerah 99% masyarakatnya bisa baca, tetapi melek huruf tidak cukup kalau tidak ada minat baca. Saya pribadi termasuk yang yakin sebenarnya bahwa kalau kita, masyarakat kita punya minat baca, tetapi persoalannya apakah mereka punya akses terhadap bahan bacaan? Ini adalah persoalannya. Akses bisa berupa perpustakaan, bisa berupa buku yang murah, bisa berupa adanya toko buku di tiap kabupaten kota. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah akses terhadap bahan bacaan. Yang terlalu misalnya, kita punya kabar buruk tahun lalu ketika toko buku Gunung Agung, satu jaringan, semuanya tutup. Ini adalah toko buku bersejarah yang di dalamnya ada keterlibatan Bung Hatta, ada keterlibatan Prof. Muhammad Yamin,
dan begitu saja tutup di tahun lalu, tidak ada yang mengisi tutupnya toko buku Gunung Agung. Dan ini kemungkinan ada lagi jaringan toko buku yang tutup lagi di Pulau Jawa. Jadi sudah disebutkan namanya oleh Pak Ketua Antono. Ini banyak sekali. Sebenarnya juga jaringan toko buku Kiloponi mengalami hal. Jadi ini adalah orang untuk kita bahwa dunia perempuan kita yang artinya juga dunia bagi pengembangan SDM kita sedang tidak baik-baik saja dan dalam ancaman yang luar biasa. Hal berikutnya setelah akses bahan bacaan adalah pembudayaan kebiasaan membaca. Nah ini yang kita juga tidak punya. Mudah-mudahan dari sini muncul gerakan literasi, karena sebelumnya kita juga punya gerakan literasi sekolah, gerakan literasi nasional, kemudian terputus, dan sekarang kita tidak lagi anak-anak kita diminta untuk membaca. Di sejumlah daerah masih ada, tetapi secara nasional sudah tidak ada kewajiban anak sekolah untuk membaca. Padahal gampang sekali itu ya. Kasih waktu 15 menit, anak-anak boleh membaca buku apapun yang ada di sekolah yang menurut dia menarik. Dan tidak ada ujian untuknya. Benar-benar dibebaskan demi kesenangan membaca. Karena asumsinya begitu ketika anak-anak itu pada usia dini senang membaca, ketika dewasa mereka perlu menjadi pembaca. Gerakan literasi semacam ini adanya di hilir dari perempuan. Kami industri penerbitan yang bertanggung jawab di hulu penerbitan. Harus buat buku yang bermutu, yang murah. Tetapi urusan bawa buku itu juga harus merata sesuai amanat undang-undang, adanya di hilir. Jadi ini akan menjadi tanggung jawab. Sayangnya memang terganggu oleh disrupsi digital dalam penilaian dari HP. HP ini luar biasa di negeri kita. Gangguannya, distraksinya terhadap budaya baca. Kenapa? Karena kalau kita membaca di komputer itu tidak ada proses distraksi. Misalkan tiba-tiba ada chatting yang masuk atau WhatsApp yang masuk. Tetapi kalau komputer lebih seperti buku. Oleh karena itulah, kalau menilai indeks literasi, ada poin keempat, yaitu alternatif informasi. Dan alternatif sumbernya bukan dari handphone, bukan dari ponsel, tetapi dari komputer. Kalau komputernya banyak, itu indeks literasi kita naik. Karena seperti kalau perpustakaan banyak, indeks literasi kita naik. Soalnya adalah ini data. Sekarang ini di tingkat SD, 72% anak SD sudah mengakses handphone. Tetapi hanya 5% dari mereka yang mengakses komputer. Dan itu juga di tingkat SMP. Ini 18% siswa yang punya akses terhadap komputer. Tetapi yang mengakses ponsel itu 92%. Di tingkat SMA, siswa yang mengakses komputer bukan naik 33%. Sedangkan ponselnya itu 97%. Jadi bayangkan betapa distraksinya, betapa disrupsinya kebiasaan membaca, karena ternyata kita memang lebih menyukai telepon seluler daripada komputer. Itu berbeda dalam hal daya disrupsinya kepada kita. Lebih banyak berkahnya itu sebenarnya di komputer daripada kita. Oke, kalau itu untuk anak-anak. Mungkin yang agak paling sedikit, kemudian Bapak yang kami hormati, pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan ekosistem perbukuan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Upaya di hulu telah dilakukan dengan pembinaan kompetensi para pelaku perbukuan, para pelaku perbukuan dari penulis, editor, desainer, ilustrator, penerjemah, penyadur, penerbit toko buku, pengembang buku elektronik, dan percetakan. Tetapi apa artinya kalau kita menerbitkan buku-buku bermutu, tetapi tidak pernah sampai di tangan para pembaca karena tidak ada dukungan terhadap perbaikan akses terhadap bahan bacaan. Yang tadi itu, kalau bukunya masih mahal ya sulit. Buku bermutu itu akan tetap hanya ada di toko buku dan tidak sampai di tangan pustaka. Siapa yang bertanggung jawab terhadap harga buku? Penerbit tentu punya hitung-hitungan, dan secara matematis tidak mungkin kita yang mengandalkan penerbit untuk melahirkan buku murah tanpa ada dukungan dari pemerintah. Lepas dari kontroversi yang muncul dalam proses kurasi, kita menilai program sastra masuk kurikulum dapat mengisi kekosongan gerakan literasi. Demikian pula program buku masuk desa yang menggunakan dana desa
juga program perpustakaan untuk mengisi buku di 10.000 desa. Kita melihat ada belum diimplementasi, tapi hal ini memperlihatkan adanya kesadaran tentang pentingnya akses terhadap buku dari masyarakat. Ada juga Wakil Presiden Profesor Maruf Amin merencanakan gerakan literasi desa. Sebelumnya juga Kemendesa juga mengeluarkan edaran bersama Kepala Desa tentang peningkatan budaya literasi melalui taman gerakan masyarakat desa dan perpustakaan desa. Kemudian juga dengan demikian ada landasan bagi kita untuk membawa buku benar-benar sampai ke desa, bahkan dengan tidak hanya dana dari pusat tetapi juga dana dari desa itu sendiri. Dan kita memiliki 80.000 desa di seluruh Indonesia. Kita bayangkan kalau sekarang ini saja ada 10.000 dibantu oleh Perpustakaan Nasional, kalau dapat 10.000, misalnya dalam waktu 8 tahun seluruh desa kita sudah memiliki perpustakaan. Sekarang jumlahnya sedikit. Produk sudah bisa tampil juga sudah ke desa-desa karena sudah ada ketentuannya. Kalau saya dari pengurus pusat IKP berharap para pengurus IKP daerah ini membuat program antara lain dengan merintis dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan e-katalog lokal di kabupaten kota. Pada saat yang sama kami juga sedang mengupayakan adanya e-katalog sektoral di Kementerian Desa agar kita bisa sampai ke masyarakat desa. Ini menjadi penting buat ibu bapak terutama di pemerintahan bahwa pemerintah daerah itu memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem pemerintahan. Pasal 38 hingga 40 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan pengembangan sistem pemerintahan, membina, memfasilitasi dan mengevaluasi penyelenggaraan sistem perbukuan, mengembangkan sistem perbukuan yang sehat, dan mengembangkan budaya literasi. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab menjamin tersedianya buku bermutu murah dan merata tanpa diskriminasi, membina dan mengawasi tumbuhnya toko buku, dan menjamin pelaksananya program peningkatan minat baca di masyarakat. Dalam hal pengembangan budaya literasi sesuai PP nomor 75 tahun 2019, pemerintah daerah berwenang memfasilitasi pengembangan dan atau pemberdayaan satuan pendidikan kesempatan umum daerah keliling tanpa bacaan masyarakat dan pelaku perbuatan. Pemerintah dapat menetapkan peraturan daerah. Belum satu pun, ini undang-undangnya 2017, tapi belum satu pun pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang memiliki perda terkait undang-undang. Sosialisasi dari pusat perbukuannya yang kurang ke daerah-daerah, sehingga saat ini tidak jalan di tingkat daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Mudah-mudahan dari Riau ini nanti akan muncul, tidak mesti perda. Kalau perda terlalu lama karena proses legislasi tidak sederhana, paling tidak ada pergub yang merujuk ke undang-undang sistem perbukuan ini. Kalau perpustakaan sudah ada ya, perpustakaan sudah ada. Di seluruh daerah, perpustakaan sudah ada perdanya, karena memang aktif sekali dorongan dari pusat. Ini kebetulan khusus untuk sistem perbukuan, kurang aktifnya dari Kemendikbud untuk mendorong adanya perda atau pergub atau perwa atau pergub yang dilahirkan khusus untuk dukungan terhadap ekosistem perbukuan kita. Mudah-mudahan dari sini akan muncul nanti. Karena kebetulan ini pengurusnya saja dokter semua, jadi menurut saya tidak terlalu sulit untuk mencoba nanti di tingkat legislasi agar ada ketentuan, agar ada regulasi lah yang terkait pembinaan buku. Nah, bukan buku lokal yang akan maju. Jadi kalau kurikulum tadi sastra masih kurikulum, masa bukunya dari Jakarta. Kami di IKP ini sedang berjuang agar muatan lokal ini justru menjadi penyumbang utama buku-buku di negara kita. Karena kasus-kasusnya sudah jelas. Misalnya bagaimana anak-anak kita di NTT itu buku bacaan pertamanya itu tentang kereta api. Bukan tidak boleh, tetapi mereka tidak tahu apa itu kereta api. Belum bisa baca, sudah disuruh baca tentang kereta api. Imajinasinya bagus, tapi sebenarnya mereka tidak apa,
setelah itu tidak relate, ya, tapi untuk bacaan sendiri karena yang mereka tahu bukan kereta, kalau di jalan mungkin mobil yang mereka paham. Nah, hal-hal semacam ini, kesenjangan antara isi dengan kebutuhan daerah itu terjadi luar biasa, dan mudah-mudahan juga dukungan dari pemerintah daerah agar buku lokal kita bisa semakin maju, karena bukan sekedar untuk kebutuhan di tingkat daerah. Sekarang ini ada kebutuhan untuk terjemahan ke luar negeri. Mulai tahun depan akan ada anggaran dari Perpustakaan Nasional dari Badan Bahasa untuk menerjemahkan karya-karya sastra Indonesia, ini adalah berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah di Indonesia untuk diterjemahkan ke dalam bahasa asing sebagai tahun depan dari Badan Bahasa Indonesia. Dan ini adalah peluang bagi para pelaku daerah agar dunia bisa menjangkau dunia internasional. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.